Seberapa susah sih ujian fisika di top university Singapore? Buat yang penasaran, ayo mari kita bahas. Jadi for context, gue itu sekarang jurusan Applied Physics, tahun ketiga, semester 1. Nanti habis ini mau masuk semester 2. Jadi selama satu semester ini udah lewat, gue mau bahas ujian-ujiannya itu gimana. Dan gue itu ngambil 7 modul semester ini, semester yang lalu. Dia ada 6 modul fisika dan 1 modul buat scientific communication, atau dia buat bikin thesis, buat bikin skripsi gitu. Nah, 6 modul fisika yang gue bilang itu nggak semuanya diujiankan ya. Ada 1 yang nggak diujiankan karena yang gue ngambil itu fisika lab. Tapi 5 lainnya itu diujiankan. Jadi ada electromagnetism, ada analytical mechanics, ada quantum mechanics tuh, technological application of quantum mechanics, kemudian ada fabrication of micro and nano electronic devices. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja bahas soalnya. Jadi yang pertama kita mulai dulu dari quantum mechanics ya. Secara brief aja quantum mechanics itu apa? Quantum mechanics itu dia pokoknya bahas yang kecil-kecil. Dia fisika tentang benda yang sangat kecil. Dia ukurannya itu udah kayak atomik, subatomik. Dia itu nanti semuanya itu digovern oleh rule of quantum mechanics. Nah, QM2 ini, dia itu bahasnya itu udah formalismnya. Jadi semuanya itu diderive, itu datang dari mana. Jadi ada kayak Schrödinger equation, itu diturunin, itu diderive di modul ini kayak dia itu datangnya dari mana sih. Oke, kita langsung bahas soalnya aja ya. Jadi ini ya dari NTU, by the way ini gue foto, jadi makanya hasilnya kayak kurang bagus. Habisnya dia soft copy-nya belum ada. Jadi untuk soal yang pertama, dia ada suatu sistem, dia kasih tahu J sama dengan 1. J itu dia angular momentum. Terus dia dikasih tahu state-nya itu kayak gini. Ini itu adalah eigenstate-nya. Habis itu kita disuruh cari untuk expectation-nya. Yaitu ada JZ, J squared, JX, sama JY. Ini tinggal cari expectation value-nya aja. Habis itu question 2, ini gue lingkarin habisnya waktu gue lihat soalnya gue panik ya. Apa ini? Kenapa bentuknya begini? Tapi kayak untungnya gue masih bisa kerjain. Jadi ada dikasih tahu key momentum operator itu operate on the alpha state ini itu arbitrary state. Dia state apapun itu nilainya segini. Terus diketahui juga kalau misalnya operator X dikenain ke momentum P ini beda ya. P di sini sama P di sini itu beda. Ini tuh operator, ini itu dia suatu eigenbrand namanya. Terus kita mau cari tahu momentum wave function-nya, yaitu inner product antara P sama alpha. Itu adalah momentum wave function-nya. Kemudian yang B itu kalau misalnya yang A itu tadi X, kalau misalnya X squared itu sekarang gimana? Yang C kalau misalnya X pangkat N gimana? Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini itu spherical harmonics. Kayak ini spherical harmonics itu dia adalah eigenfunction dari angular momentum. Jadi nilainya itu begini. Ini datangnya dari mana itu ada di derive di course ini. Itu beneran panjang banget caranya. Gue aja udah sampai lupa. Jadi ini disuruh kalau misalnya nilainya itu 0,1 yaitu M-nya 0, L-nya 1 itu berapa itu tinggal dimasukin aja. Yang A ini cukup gampang. Terus nilainya ini berapa. Kemudian yang B dia itu kalau misalnya state-nya ini terus ditanya probability-nya itu berapa untuk theta-nya itu dari 0 sampai pi over 3 sama 0 phi sampai 2 pi. Ini masih oke, tinggal hitung probability-nya aja. Kemudian yang C, kalau misalnya dia Lx were measured, jadi kita tinggal pakai Lx operate on the eigenfunction. Itu adalah eigenfunction-nya. Dikasih tahu state-nya ini, terus kita bisa hitung probability-nya. Yap, yang ini masih oke. Kemudian yang keempat, ini time independent unharmonic oscillator. Jadi dikasih tahu Hamiltonian-nya itu ini semua. Kemudian dikasih tahu nilai A sama A Dagger. A ini adalah annihilation operator, sedangkan A Dagger ini adalah creation operator. Terus dikasih tahu juga dia unperturbed energy value-nya berapa. Oh ya, ini by the way soalnya tentang perturbation theory ya. Jadi ada dikasih yang pertama itu nilai annihilation operatornya ini berdasar in terms of X and P operator. Habis itu disuruh juga express Hamiltonian-nya dalam segini. Terus ada dikasih hint-nya juga. Nanti kalau udah dapat Hamiltonian-nya in terms of A sama A Dagger, nanti kita bisa cari tahu first order correction dari ground state energy. Habis itu first order correction buat ground state wave function. So far, ujian ini menurut gue masih yang paling oke sih dibandingkan yang lain. Now we move on to electromagnetism. Nah, modul electromagnetism sesuai namanya itu dia belajar tentang electric and magnetism. Jadi dia ada belajar elektronya, ada magnetismnya, dan itu ada interaction-nya. Jadi kita bahas soalnya aja. Oke,
Jadi soal yang pertama ini dia suruh tunjukin bahwa gradient dari scalar 1 over r itu nilainya sama dengan minus r hat over r squared. Kemudian yang B ini ada vector fieldnya dikasih tahu nilainya itu begini in Cartesian coordinate. Habis itu dia diminta verify divergence theorem. Jadi nanti kita tinggal apply aja divergence theorem. Habis itu antara yang ruas kiri sama ruas kanan itu sama atau enggak. Kalau misalnya sama berarti kita bisa verify bahwa divergence theorem benar di kasus ini ya. Soal yang pertama ini mostly masih math doang, masih belum ada electromagnetism tentang vektor kalkulus, masih oke. Kemudian bahas soal yang kedua. Jadi ini ada suatu sphere, terus dia ada volume charge density-nya segini, kemudian disuruh cari electric field-nya. Ini masih yang dasar juga. Ini tinggal pakai integral aja. Nah, yang agak panjang dia yang BCD ini ya. Dia jadi sekarang charge-nya itu, charge density-nya itu diganti, dihilangin, yaitu dia ada fixed potential nilainya V0 segini. Dan ini kita kerjainnya pakai Laplacian equation, seperti yang tertera di sini. Dan PL ini adalah namanya Legendre polynomials. Jadi kita sekarang disuruh lagi potential inside and outside the sphere, jadi ada yang di luar sama di dalam. Nanti kalau udah dapat potensialnya, kita bisa langsung cari electric field-nya. Electric field-nya itu adalah minus grad V. Terus nanti dari sana kita juga bisa untuk cari surface charge density-nya. Yang ini soalnya udah makin rumit. Ini masih double tapi panjang banget kerjainnya. Nah, untuk yang ketiga, ini ada nilai B-nya, magnetic field-nya itu segini. Dikasih tahu segini, terus dicari yang A, ada single maximum. Terus nanti kalau udah, kita bisa langsung yang ke part B, yaitu kalau misalnya Z-nya itu lebih besar, ini tandanya sangat lebih besar daripada R, itu nilainya berapa? Ini kita dikasih tahu hint-nya itu pakai binomial expansion. Kemudian yang C disuruh hitung dia IMF-nya itu berapa dengan function ini. Kemudian ada D yaitu Faraday's Law. Faraday's Law itu salah satu dari Maxwell equations. Dan ini, aduh pusing liatnya. Ya, kemudian ada yang E itu dia cari hitung pointing vector. Pointing vector itu dia untuk flow of energy direction. Untuk question 4 dia itu tentang ada parallel plate kapasitor, dia ada di vakum, ada di dielectric. Kemudian kita suruh cari capacitance in series-nya itu berapa, dikasih tahu hint-nya, yang vakum berapa, dielectric berapa. Habis itu dia beri juga untuk field in terms of these quantities. Habis itu cari yang C itu cari D itu ada displacement factor. Ya begini, terus disuruh jelasin kenapa tangential component of A itu continuous. Kemudian yang D disuruh hitung polarization factor. Kemudian yang E dia disuruh compare energy density dari yang vakum sama yang dielectric. Bagian yang keempat, bagian yang kelima ini udah bicara tentang waveguide. Jadi yang A ini suruh derive, yang B disuruh tunjukin kalau misalnya mode-nya itu lowest cut off frequency. Kemudian yang C ya disuruh buktiin quantity ini juga. Kemudian yang D ada begini, yang E begini. Ya jujur gue nggak tahu mau bahasnya gimana karena begitu memang susah gitu loh. Cuman ya itu mainly dari electromagnetism. Buat nanti kalau misalnya gue scroll yang kecepatan, terus kalian penasaran itu gimana bisa di-pause aja ya. Oke, modul selanjutnya, modul ketiga yaitu Analytical Mechanics. Kalau misalnya kalian pernah dengar sigma F sama dengan M kali A, itu adalah Newtonian Mechanics. Dimana, ya, dan lanjutannya itu adalah Analytical Mechanics. Dia mirip-mirip kayak Newtonian, tapi dia nggak pakai Newtonian. Dia pakai namanya Lagrangian Mechanics sama Hamiltonian Mechanics. Jadi dia kayak cara lain dari Newtonian dan dia di kasus-kasus tertentu itu dia bisa lebih simple daripada pakai Newtonian. Oke, jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama aja. Jadi dia di sini ada sistemnya dikasih tahu. Terus di sini ada spring, pegas, spring constantnya itu K. Kemudian ada M kecil di sini dan di sini ada M besar. Kemudian di sini tuh dia without any friction ya. Jadi ketika M kecilnya ini turun, M besarnya ini bakal ke kiri, terus dia bakal tekan pegasnya dia bakal kasih gaya lagi ke kanan, jadi dia bakal bergerak lagi ke kanan ya. Pergerakannya itu nanti bisa dihitung pakai dari Lagrangian dynamics ini ya. Jadi yang pertama disuruh hitung kinetic energy, potential energy sama Lagrangian-nya. Nanti dari Lagrangian-nya nanti kita bisa hitung untuk Euler-Lagrangian equation-nya. Terus dari sana kita lanjut lagi bagian C, disuruh equilibrium length-nya itu due to presence of M. Kemudian dari sana
bla 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 bla, kita dapat angular frequency-nya. Oke, move on to question 2. Tadi yang pertama itu Lagrangian dynamics, sekarang kita masuk ke Hamiltonian dynamics. Jadi ini sistemnya itu dia bisa berputar, jadi dia kayak ada apa ini? Kayak wire gitu, terus di sini ada M-nya itu free, bisa bergerak bebas, dan dia nanti bakal rotate. Dia ada kasih hint-nya ini cylindrical polar coordinate. Habis itu sama, suruh kinetic energy, potential energy, dan Hamiltonian ya. Habis itu disuruh tunjukin kalau misalnya momentumnya itu nilainya begini. Kemudian C, disuruh cari effective potential sama equilibrium point-nya. Kemudian ditanya apakah dia stable atau enggak. Expected motion-nya gimana kalau Z-nya lebih besar dari Z0 dan sebaliknya. Itu untuk question 2. Kemudian untuk question 3, jadi dia ada suatu benda ini, cone, dan disuruh cari inertia tensornya ini apa. Kemudian kalau yang B ini adalah kalau misalnya dia ini biarin bisa berputar terhadap sumbu X, dia bakal bergerak dan ditanya itu maximum angular velocity-nya gimana. Kemudian untuk yang soal keempat, dia ini bicara tentang orbital mechanics. Jadi dia planet-planet, dia central forces. Disuruh kalau hitung radius R1 initial orbit-nya itu berapa. Ini kondisinya itu adalah satellite yang mengitari bumi. Nah, kemudian dari R1 dia mau pindah ke R3 itu melalui R2. Jadi ada impulse di sini, kemudian ke R2, terus ada impulse lagi dia ke R3. Jadi disuruh hitung equation untuk R2 ini in terms of eccentricity-nya, kemudian relate eccentricity-nya terhadap R1 sama R3, kemudian disuruh hitung eccentricity-nya, kemudian disuruh hitung time flight-nya. Untuk yang ini menurut gue soalnya nggak susah itu, cuman gue nggak bisa kerjain. Gak tau kenapa gue kayak waktu kerjain gue kayaknya udah kecapean, terus gue panik, jadi kayaknya banyak yang salah. Cuman ya begitulah. Ya itu untuk analytical mechanics. Jadi karena takut videonya kepanjangan, kita lanjut di part 2 ya. Bye-bye.